Halo, Shalom, selamat hari Minggu bagi jemaat terkasih. Dan saya berterima kasih untuk GBI Lentera Global CK5 Jakarta dan Gembala Sidang Pastor Abraham Irwan yang memberikan saya kesempatan untuk bisa menyampaikan isi hati Tuhan. Dan saya percaya bahwa semua kita di hari Minggu ini sangat rindu diberkati oleh Tuhan. Kita rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan kita. Sehingga kita semua, mari kita saat itu kita berdoa, kita minta urapan yang baru, kita minta Tuhan pertajamkan telinga roh kita minta mata roh kita ditajamkan dan kita mengerti isi hati Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Haleluya. Terima kasih Bapa untuk hari ini adalah harinya Tuhan, di mana kami akan menerima segala berkat sehingga kami penuh di dalam roh. Tabung-tabung roh kami penuh dan kami memuliakan nama Tuhan. Hamba berdoa, apa yang kami baca dalam firman-Mu, apa yang kami dengar dari firman-Mu, biarlah roh kami dibakar pada hari ini. Dan biarlah setiap kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan, karena kami lebih dari pemenang. Janji-Mu ya dan amin. Dan kami berkata di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah kami yang datang di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin, haleluya, haleluya. Saudara yang terkasih, kita perlu memaknai kenapa keselamatan itu terjadi dan mengapa dan untuk apa keselamatan itu. Kenapa saudara? Karena hari-hari ini umat Tuhan kita nggak bisa lagi cuma berlipat tangan dan just pray, tetapi kita harus buat sesuatu juga. Artinya doa dan bekerja. Dan Tuhan sedang mengerjakan ini di hati kita. Ada banyak orang yang mungkin kaget dan syok tentunya. Dari awal tahun ini ya, 2021 ya, banyak sekali kejadian yang terjadi yang membuat semua orang takut dan cemas. Tetapi anak-anak Tuhan, kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan, ada satu hal yang perlu kita syukuri bersama-sama adalah saya, saudara, kita mengalami keselamatan itu. Nah, untuk apa keselamatan ini? Ini yang saya akan share buat kita untuk kita mengerti bahwa begitu berharganya hidup saudara dan saya. Mari kita buka dalam Alkitab 1 Petrus 2, saudara, ayat 9 dan 10. Sekali lagi, 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 9 dan 10. Haleluya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, Yes. imamat yang rajani, Yes. bangsa yang kudus, Yes. umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Haleluya. Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Yes, ayat yang ke-10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, Ya. tetapi yang sekarang telah menjadi Oh, thank umatnya. you Jesus. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Praise the Lord. Setiap kali saya baca firman Allah ini, roh saya bergejolak luar biasa. Kenapa? Karena saya merenungkan betapa berharga, betapa berarti, betapa luar biasanya hidup saya setelah bertemu dengan Tuhan Yesus. Karena Alkitab berkata dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, kamu yang terpilih. Wow, luar biasa saudara. Saya dipilih oleh Tuhan. Dan Tuhan berkata kamu imamnya. Imam, orang kepercayaan Tuhan, imamat yang rajani, orang kepunyaan Tuhan yang bekerja dalam kerajaannya, saudara. Haleluya. Dan bangsa yang kudus. Wow, karena Allah kita kudus, Dia menguduskan kita. Berarti ada sebuah kekudusan, sebuah hal yang Tuhan buat bahwa kita adalah berharga bagi Dia karena Dia adalah Allah yang kudus. Dan kita berkata kepunyaanku sendiri. Wow, ini dahsyat. Tuhan mengklaim bahwa kita miliknya, saudara. Nah, apa tujuannya? Ini yang saya katakan, inilah makna arti keselamatan. Kita diselamatkan menjadi milik Tuhan, kita dipilih jadi milik Tuhan, kita kepunyaan Tuhan. Dan untuk apa? Ya, saudara, Alkitab katakan sangat jelas, memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Ada banyak orang memaknai keselamatan itu artinya saat dia bersyukur itu waktu dia bisa melihat mukjizat saja. Waktu dia lagi berdoa dan Tuhan jawab apa yang dia mau, dan dia mulai berkata thank you God, dan diceritakan ke semua orang apa yang dia rasakan. Tetapi sebenarnya yang dikatakan kita umat pilihan Tuhan, wow, dahsyat saudara. Apa yang Tuhan buat ya saudara ya kepada kita, baik secara manusia kita rasa itu tidak baik sekalipun secara manusia. Tetapi bagi kita yang sudah menerima keselamatan, kita tahu bagi Allah kita semua yang terjadi mendatangkan kebaikan. So tidak ada satupun yang terjadi itu tidak baik.
Nah, orang yang mengerti keselamatan ini akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan, walaupun bagi dia itu nggak baik. Artinya apa? Dia menceritakan bahwa saat saya menghadapi tantangan persoalan ini, seakan-akan nggak ada lagi solusi. Tetapi saat saya berserah, Tuhan menjawab. Yes, itu dia maksudnya, saudara. Kenapa? Karena kalau Tuhan izinkan kita mungkin melewati masa-masa yang sulit, itu adalah kekuatan bagi kita sendiri, saudara. Kekuatan untuk apa? Banyak banget kekayaan rohani yang kita bisa lihat. Akhirnya kita menjadi orang yang sabar, mungkin menjadi orang yang akhirnya melihat yang tidak mungkin menjadi mungkin karena mata roh kita mengerjakan, iman kita mengerjakan. Menjadi seorang yang lebih berhikmat dalam mengambil setiap keputusan-keputusan. Jadi masalah-masalah yang saudara dan saya lewati ini, kita perlu bercerita. Tuhan itu ada di setiap masalah kita. Haleluya. Kita perlu cerita mengapa Tuhan mengerjakan bagiannya di dalam diri kita. So, keselamatan ini apa yang harus kita maknai? Alkitab katakan kamu harus sadar ya, kamu telah dipanggil keluar dari kegelapan ke dalam terangnya yang ajaib. Terangnya yang ajaib berarti saudara dan saya menerima cahaya ilahi. Kita hidup dalam terang, dan anak-anak terang tidak akan pernah takut dalam kegelapan. Haleluya. Walaupun dunia kita lihat sepertinya gelap, saudara ya. Kenapa? Masalah demi masalah terjadi, saudara. Ya, ada orang bilang, Pastor Sarlin, kita udah jatuh ya. Orang bilang jatuh, ketimpa tangga, ketimpa berubah lagi, saudara. Lalu kita harus ngapain? Saya ingin bilang, kalau rohmu tidak kuat, kamu tidak akan bisa berdiri, saudara. Tapi kalau rohmu kuat, engkau akan melihat kekuatan itu memampukan kamu untuk bisa bangkit kembali dan memuliakan Allah Bapa di surga. Kenapa? Karena kamu adalah anak-anak terang dan bukan dalam kegelapan, saudara. Kita yang taklukkan masalah dan bukan masalah yang mentaklukkan kita. Ini kekayaan roh yang luar biasa. Memaknai keselamatan ini penting untuk kita paham dan mengerti. Ayat 10 dikatakan, kamu yang dahulu bukan umat Allah. Kita nggak pernah tahu siapa Allah kita yang benar. Ada banyak orang berdoa dengan cara dan sikap yang begitu sangat luar biasa, tetapi mereka nggak tahu siapa Allah mereka. Kita bersyukur, kita kadang duduk aja kita bisa connect dengan dia dan menikmati dia hadir, saudara. Luar biasa, karena Allah maha hadir. Kita bisa merasakan jamahannya, pelukan kasihnya yang menyegarkan, yang menguatkan kita. Alkitab bilang, kamu dahulu bukan umatku, tetapi yang sekarang telah menjadi umatku. Yang dahulu tidak dikasihani. Saudara bisa bayangkan kalau kita tidak dikasihani oleh orang. Ada banyak orang bertumbuh dengan kepahitan, dengan roh pemberontakan, karena mereka nggak mengalami kasih, saudara. Baik kasih dari orang tua, baik kasih dari mungkin suami atau istri, atau sebaliknya, saudara. Dalam sesuatu relationship, hubungan, kita sepertinya nggak merasakan kasih itu. Orang ini bisa berontak, orang ini bisa berbuat hal-hal yang brutal karena dia tidak merasakan kasih itu. Tetapi Alkitab katakan, saudara ya, dahulu kamu bukan umat Allah, sekarang kamu umat Allah. Kamu sekarang dikasihani. Oleh karena kasih Tuhan melimpah kepada kita lah, makanya kita nggak pernah ada persungutan, karena kita tahu yang Tuhan buat selalu baik. Kita selalu bersyukur. Kenapa? Karena kasihnya sangat limpah atas kita. Wow, dahsyat betul, saudara. Nah, mari kita lihat sebentar ya, kenapa penting keselamatan bagi kita sebelum kita diselamatkan oleh Tuhan tadi, umat pilihannya, saudara ya. Kita harus tahu bahwa manusia setelah jatuh dalam dosa, kita hidup dalam murka Allah. Mengerikan, saudara. Makanya Alkitab katakan, dulu kamu bukan umatku, sekarang kamu umatku. Dulu kamu yang hilang, sekarang ditemukan. Dulu kamu nggak dikasihani, sekarang dikasihani. Dulu kita harusnya ada di bawah murka Allah karena dosa itu. Makanya setiap kali saudara mau melayani Tuhan, jangan pernah main-main. Mau mencintai dia, mencintailah dengan sungguh-sungguh. Engkau merasakan kasih itu sempurna, saudara ya. Kita baca sebentar. Ini ayat yang semua orang hafal. Yohanes 3:36 sangat jelas bagaimana kasih Bapa yang sempurna buat kita nyata. Dalam setiap langkah kita paham ini. Yohanes 3:36. Haleluya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Haleluya.
Apa yang Alkitab katakan sangat jelas buat kita, saudara. Bagaimana kita bisa melewati masa-masa ini, karena kita tahu sebenarnya kita harusnya binasa, tapi oleh karena belas kasih Tuhan ya, kita tidak mengalami murka Allah, saudara. Ini dahsyat. Ini perbuatan Tuhan yang besar yang saudara dan saya harus mengerti. Roma 1 ayat yang ke-18. Kita baca ayat-ayat ini untuk kita mengerti mengapa Tuhan berkata, kamu harusnya aku murka kepadamu karena banyak sekali penghalang itu dosamu yang buat aku jauh daripada engkau. Tapi Roma 1:18 berkata, sebab murka Allah nyata dari sorga haleluya, atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. haleluya. Ya itu karena akibat dari sebuah hal yang kita buat melanggar dari hukum Allah, dan kita layak untuk dimurkai. Efesus 2 ayat yang ketiga kita baca, saudara. Apa yang Alkitab katakan di sini sangat jelas buat kita untuk mengerti bahwa Tuhan mau kita paham. Dulu harusnya kita hilang, tapi sekarang kita mengerti janji-janji Allah tergenapi dalam diri kita. Come on, Efesus 2 ayat yang ketiga. Haleluya. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu, daging, dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Haleluya. Pada dasarnya kami adalah orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Nah, pada dasarnya kita semua harusnya binasa, dimurkai. Saudara perlu baca ayat ini untuk mengerti bahwa betapa besarnya kemurahan Tuhan. Dan sekarang kalau kita terima ini ya, kita harus jaga, saudara. Jaga, saudara. Efesus 5 ayat yang ke-6 kita baca sebentar. Haleluya. Thank you Lord. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Kita mengerti orang-orang yang tidak mengerti paham pada firman Allah, orang-orang yang tidak tahu akan kebenaran firman Allah, mereka pasti akan dimurka. Nah, makanya penting keselamatan tadi. Satu yang kita akan bahas adalah manusia hidup di dalam murka Allah, di bawah hukuman Tuhan. Yang kedua, kita harusnya menjadi tawanan-tawanan iblis karena dosa itu sudah menguasai kita. Tapi Kolose 1 ayat 13 menjelaskan kepada kita demikian. Haleluya. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan, dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Betapa bahagianya saudara dan saya, kita dipindahkan, saudara. Wow, ada perpindahan yang terjadi. Kamu yang dulu dalam kegelapan sekarang dalam terang Tuhan. Kamu yang dulu gak dikasihani sekarang dikasihani. Kamu yang dulu terbuang sekarang diambil dalam kasih Tuhan. Itu luar biasa. Ada perpindahan, saudara. Haleluya. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-8. Mari kita lihat ayat ini, saudara. Haleluya. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Kita harusnya ditawan, tetapi Tuhan sekali lagi datang dengan kasih yang sempurna untuk melepaskan kita dari tawanan iblis. Efesus pasal yang kedua ayat 1 dan 2 menjelaskan ini, saudara. Haleluya. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Haleluya. Kita harusnya ada dalam tawanan itu. Tapi lihat ayat-ayat itu menjelaskan bahwa kemurahan kasih Tuhan, kita boleh beroleh keselamatan yang luar biasa. Dan yang ketiga pentingnya keselamatan bagi kita. Satu tadi, karena manusia itu di bawah murka Allah. Yang kedua, karena kita sudah menjadi tawanan-tawanan iblis, makanya kita butuh keselamatan. Yang ketiga, kita harusnya menunggu hukuman kekal. 2 Tesalonika pasal yang pertama ayat 8 sampai ayat yang ke-9 menjelaskan hal ini buat kita. Haleluya. Dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari kehadirat Tuhan
dan dari kemuliaan kekuatannya. Haleluya. Kita dijauhkan saudara, kita mengalami hukuman kekal. Ini mengerikan. Makanya kalau kita sadar kalau kita harusnya tidak dalam hukuman Tuhan, dalam murka Allah, yang kedua kita dalam tawanan iblis, yang ketiga kita menunggu hukuman kekal, kita bersyukur untuk karya keselamatan yang kekal yang kita terima di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi selalu lihat, dulu saya harusnya binasa saudara. Saya harusnya ditawan oleh iblis dan saya seharusnya menunggu hukuman kekal. Tetapi oleh karena kemurahan Tuhan, here I am to service Him, untuk bless the name. Dan saya yakin oleh karena kemurahan Tuhan, saudara dan saya mengalami hal yang sama. Haleluya. Nah, keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus, kita tahu semua. Dia adalah juru selamat kita. Tetapi bagaimana kita bisa memaknai itu lebih dalam lagi? Mari kita lihat karya-karya terbesarnya saudara. Yang pertama, dia mati sebagai pengganti manusia, dosa-dosa kita. Dia mati supaya saudara dan saya hidup. Harusnya kita mati, nggak bisa ada kehidupan lagi. Tapi dia mati menggantikan kita supaya kita hidup, memuliakan nama Dia. Dan yang kedua adalah apa? Karya terbesarnya bagi kita adalah dia telah menjadi korban perdamaian. Korban mendamaikan kita saudara dengan Dia, ya, dengan Allah Bapa. Dan yang ketiga, dia telah membayar harga tebusan kita, lunas, lutro. Ini luar biasa saudara. Dan saudara dan saya harus memahami dengan jelas betapa besarnya kemurahan dan kasih Bapa kepada kita. Nah, mari kita lihat arti kata dari penebusan untuk kita paham lebih jauh. Wow, I'm so blessed. Ya, lutro yang berarti dibebaskan dengan harga yang lunas. Lunas dibayar. Sebenarnya kita nggak boleh lagi tinggal di dalam apa? Intimidasi iblis dengan masa lalu dalam kegelapan kita. Harusnya ada bebas. Orang yang ikut Tuhan harusnya berkata, I am free. Kenapa? Karena saya sudah mengalami lutro. Apa? Saya sudah dibayar lunas dengan darahnya yang mahal. Haleluya. Sehingga dia berjalan dengan sukacita. Dia nggak perlu lagi takut menghadapi semua tantangan kehidupan ini, karena dia percaya orang yang diselamatkan mengalami kemenangan yang ajaib di dalam Dia. Yang kedua, arti kata dari penebusan, exagorazo, yang artinya dibeli dari tangan seseorang, dibeli dari hidup kematian kekal. Wow, kita harusnya mati kekal, tetapi Allah membeli kita. Exagorazo saudara, untuk kita boleh melihat saya sekarang hidup dalam kemenangan yang kekal. Haleluya. Dan oleh karena itu, apa yang perlu kita takut menghadapi tantangan apapun, kita harusnya nggak boleh takut, karena memang Allah juga tidak kasih kita ketakutan, bukan? Haleluya. Dan yang ketiga, apa arti penebusan? Padas, yang artinya apa? Dibebaskan, dilepaskan dari tangan seseorang yang selama ini terbelenggu. Saudara dan saya diikat, tetapi Allah datang bebaskan kita. Bukankah ini sebuah berita yang hebat dalam roh kita saudara? Makanya kalau saudara melayani Tuhan, melayanilah Dia sungguh-sungguh, oleh karena memang kau hidup untuk Dia. Haleluya. Seperti Paulus berkata, kalau aku hidup adalah Kristus. Kalau kita bicara Paulus, kita mengerti bagaimana pertobatannya, bagaimana dia seorang masa lalu yang hidupnya luar biasa. Bahkan saat dia masih melayani Tuhan, orang masih bilang, bukankah orang itu yang menyiksa umat-umat Tuhan? Tapi dia berkata dengan berani, yes, dulu saya begitu. Bahkan saya orang yang paling taat kepada hukum-hukum Taurat. Tetapi sekarang saya taat kepada Dia yang mengutus saya, yang menyelamatkan saya. Makanya dia gak pernah takut menghadapi ancaman, lemparan batu, mungkin sekarang saudara gak dilempar batu saat saudara menginjili, ya. Tapi saudara dikatakan hal-hal yang negatif, atau saudara mungkin dilempari dengan kata-kata yang mungkin menjatuhkan saudara. It's okay. Kita bilang, kalau engkau melewati itu, ingat selalu aku melaluinya terlebih dahulu, supaya kita bisa kuat. Dan ingat, kita bukan berasal dari dunia ini, tapi berasal dari Dia. Haleluya, dari kerajaan surga. Nah, makanya kita harus paham bahwa lutro, exagorazo, padas, kita mengalami karya penebusan luar biasa. Haleluya. Dan saya yakin di hari-hari ini dunia lagi membutuhkan saudara dan saya. Untuk apa? Speak bless. Untuk apa? Berdoa, membawa damai sejahtera. Untuk apa? Menguatkan mereka yang lemah. Untuk apa? Berkata, mari yang sakit engkau berkata dengan iman, engkau sembuh, dan mengalami kesembuhan. Yang terikat mengalami kelepasan, karena ada kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Harga dari penebusan itu, harganya adalah apa? Darah Yesus Kristus. Mari kita baca saudara, Roma pasal 3
ayat 24 sampai 25. Ini harga penebusan ya. Oleh darahnya kita beroleh satu kemurahan untuk datang dan mengasihi dan melayani Dia. Roma 3 ayat 24 sampai dengan 25. Haleluya. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan darah Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Haleluya. Darah Yesus menyelamatkan kita. 1 Petrus pasal yang 1 ayat yang ke-18 sampai 19, kita akan lihat kembali ayat-ayat ini. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai dengan 19. Haleluya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Haleluya. Darah Yesus menebus kita. Ini dari sebuah kemenangan-kemenangan yang kita alami. Kita harus melihat bahwa akibat dari penebusan darah Yesus ya, kita yang ditebus hilang haknya saudara, tapi menerima kuasanya saudara ya. Kita hilang haknya tapi kita menerima kuasanya. Kenapa? Galatia pasal yang ke-3 ayat ke-3 menjelaskan bahwa kita sudah mulai dengan roh, kita harus mengakhiri di dalam roh juga, karena kebenaran itu tinggal di dalam diri kita. Dan Tuhan mau membuat saudara dan saya mengerti bahwa kita mengalami kemenangan ini oleh karena kemurahan kasih-Nya, oleh karena Dia ada di dalam hidup kita, dan hidup kita adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Galatia 2 ayat 20 berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang hidup sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Wow, thank you Jesus. Semua katakan terima kasih Tuhan. Jadi waktu kita menerima karya keselamatan, darahnya Tuhan mengalir dalam diri kita, akibat penebusan ini terjadi, maka kita kehilangan hak kita. Hidupku bukan lagi aku, tapi Yesus di dalam aku. Haleluya. Dan yang kedua, kita menjadi milik kepunyaan Tuhan. Aku yang dulu bukan umatnya, sekarang menjadi umatnya. Aku adalah milik Tuhan. Dan yang ketiga, akibat dari penebusan adalah apa? Kita menjadi ahli waris kerajaan Allah. Thank you God. Roma 8 ayat 17 menjelaskan hal ini. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Tidak semua orang suka kata-kata menderita juga dengan Dia, saudara. Tetapi bukankah ini adalah bagian untuk kita diangkat naik level di dalam Tuhan? Karena menderita yang Tuhan katakan di sini bukan saudara mengalami kemiskinan yang tanda kutip tidak melihat kemurahan Bapa. Tetapi kalau engkau itu miskin karena Bapa, karena engkau cinta, karena engkau rindu akan Tuhan, maka engkau adalah orang yang paling kaya, saudara. Kenapa? Kekayaan kita adalah kehidupan roh yang kekal di dalam Dia. Nah, Alkitab katakan kerjakanlah keselamatan, kerjakanlah. Kita baca ayat 12 sampai 15. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang telah menerima keselamatan? Kerjakanlah keselamatan, ya. Ayat 12 dari Filipi pasal yang kedua. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Yes, good ya. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Bukan saja saat orang-orang saudara-saudara seiman kita ada, kita mulai sungguh-sungguh dalam Tuhan. Bukan saja pas gembala kita ada, kita mulai sungguh-sungguh dalam Tuhan. Tapi saat orang tidak melihat kita, justru itulah iman kita. Kita kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kita yakin di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan, ada kekuatan yang terjadi
terjadi. Kenapa? Karena kita terus memperkaya kehidupan roh kita. Ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi kalau saudara sedang bergerak, mari lakukan peka dalam roh. Makanya penting sekali hidup intim dengan Tuhan untuk semakin mempertajam mata roh, telinga roh saudara. Ayat yang ke-14 dari Filipi pasal yang kedua, saudara, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Bukankah karakter ini ada di akhir zaman? Bahkan saat gereja harus online seperti ini, ibadah seperti ini, apakah kita masih tetap taat dan tidak bersungut-sungut? Haleluya. Apakah roh kita tetap stabil, bahkan lebih naik lagi, atau sebaliknya? Apakah saudara tetap mengerjakan keselamatan ini? Haleluya. Ayat ke-15, saudara, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hati. Dunia sekarang lagi bengkok hatinya semua, saudara, ya. Dan yang sesaat ini, sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang. Tuhan mau engkau bercahaya, ya. Engkau bercahaya. Arise and shine, bangkit dan bersinarlah, saudara. Bangkit dan bersinarlah. Katakan, aku mau bangkit, aku mau bersinar untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Yes, amin. Dan yang berikut ayat yang ke-16 dari Filipi pasal yang kedua, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Kerjakanlah keselamatan, saudara. Ini artinya kita memaknai keselamatan. Di saat dunia sedang bergoncang, justru anak-anak Tuhan harus hadir di tengah-tengah dunia bergoncang, menjadi jawaban, menjadi orang yang menunjukkan jalan, membawa terang dalam kegelapan. Pastikan hidup roh saudara tetap terus naik dan naik. Pastikan engkau dan saya masih mengerjakan keselamatan dan terus menerus kerjakan keselamatan sampai Tuhan datang kedua kali menjemput kita untuk mengalami kemuliaan. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari angkat tangan saudara di tempat masing-masing dan bilang sama Roh Kudus, bantu kami, tolong kami, kuatkan kami untuk kami tidak berdiam, kami enggak vakum, tapi sebaliknya biarlah roh kami tetap terbakar dalam Engkau. Hadirat-Mu menyatakan kami ada di dalam rancangan-rancangan-Mu. Semakin kami tundukkan diri kami dalam hadirat-Mu, semakin kami tahu isi hati-Mu Tuhan untuk melangkah. Hamba berdoa, yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya persoalan berikan jalan keluar, karena Engkau adalah jalan kebenaran dan hidup. Dan Engkau datang berikan kami hidup dalam segala kelimpahan, limpah sukacita, limpah damai sejahtera, limpah hati yang penuh dengan sukacita ilahi. Dunia butuh Engkau. Biarlah kami menjadi terang bagi dunia ini, dan biarlah dunia mengenal Engkau melalui hidup kami. Diberkatilah kami yang dengar firman Allah ini. Hamba sampaikan isi hati-Mu, tapi biarlah Roh Kudus-Mu Engkau menolong setiap pribadi dan mampukan kami semua. Kami percaya, kami terima urapan yang baru, minyak yang baru, kuasa Allah bekerja dalam hidup kami, dan diberkatilah semua kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. God bless you all. Haleluya.